Waalaikumsalam. Salam dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari ini FKPT Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Aceh bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Aceh, Badan Kesbangpol Aceh, menyelenggarakan satu kegiatan reguler yang dibingkai dalam judul Bincang Santai atau BISA. Tema kita pada hari ini bagaimana kita menangkal radikalisme via medsos di masa pandemi ini. Jadi bagaimana, jadi tema kita ini adalah sebenarnya tema literasi media. Kebetulan posisi saya juga di dalam kepengurusan FKPT adalah sebagai ketua bidang media humas, hukum dan media massa. Jadi ini kami selenggarakan, ini tema yang keempat. Kami sudah selenggarakan 3 tema bincang santai ini dengan narasumber yang berbeda. Yang terakhir kemarin dengan Profesor Dr. Husni Sadi MA dengan tema yang sangat menarik, mudah-mudahan kita ikuti. Dan ini akan terus bergulir. Sekarang masih yang keempat dan kualitas kegiatan akan terus kita perbaiki. Baik, tema kita tadi adalah tangkal radikalisme via medsos di masa pandemi. Ada 2 teman saya yang juga sebagai pemateri hari ini tadi yang sudah saya perkenalkan, Pak Dr. Maulana, yang ikut sudah rapat dalam hari Panda. Nah, kita akan langsung mulai kegiatan ini. Yang pertama kita coba dengarkan pengantar dari Prof. KBA, Dr. Kamarudzaman Mustamam Ahmad, seorang intelektual Aceh yang telah melahirkan suatu karya besar, 7 volume, dan mungkin sekarang dalam proses 89, yaitu yang disebut yang berjudul buku Aceh Teknologi. Saya kira ini karya hebat, bagaimana seorang antropolog seperti beliau, kajiannya meliputi isu-isu sangat strategis, termasuk dalamnya soal radikalisme, soal terorisme, soal prospek-prospek kehidupan masa depan, dapat membuatkan karya yang begitu besar. Kebetulan beliau adalah ketua dari FKPT Aceh, dan saya persilakan Prof. KBA untuk menyampaikan pengantar dari kegiatan. Silakan. Baik. Oke. Terima kasih Pak Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Kaban, Bapak Dr. Andes Mahdi Effendi, kemudian sudah bergabung dengan kita Pak Syahrudin Bantasa, kemudian yang amat saya muliakan juga Bapak Wira, Pak Arif, dan Pak Johari yang telah bersedia mengisi acara bincang santai kita yang keempat. Tanpa terasa ini sudah edisi keempat. Selama pandemi ini FKPT terus melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan kontribusi yang produktif bagi masyarakat, dan alhamdulillah beberapa acara bincang santai kita juga telah dinikmati oleh masyarakat, terutama oleh adik-adik mahasiswa, aktivis, wartawan, dan juga para gerakan sosial keagamaan di Indonesia. Nah, dalam kesempatan ini kita menghadirkan 2 narasumber, Pak Arif Ramdan, beliau dulu juga di FKPT bagian media, kemudian ada Pak Johari Ilyas yang memang beliau salah seorang wartawan senior di pentas nasional, dan karena itu FKPT sangat berbahagia dan merasa teruja karena menghadirkan 2 narasumber yang akan membincangkan, mendiskusikan masalah bagaimana media sosial dan tangkal radikalisme. Dan ini merupakan topik yang sangat penting sekali hari ini. Saya tidak akan banyak memberikan komentar di awal karena ini sebuah topik biarlah dijelaskan nanti oleh para pelaku media sendiri. Cuma yang ingin saya garis bawahi adalah media sosial sekarang sudah menjadi alat untuk peningkatan aktivitas radikalisme bahkan terorisme,
karena itu kita perlu memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang bahaya ketika terjadi weaponization of social media. Jadi bagaimana media sosial menjadi senjata untuk persoalan-persoalan yang kontraproduktif dengan kehidupan umat beragama dalam masyarakat. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Juari dan Pak Arif. Beliau ini live dari Pak Arif Ramdan ini live dari Banda Aceh, tapi beliau adalah dari Jawa Barat. Jadi ini narasumber yang sudah jauh sekali datang ke sini dan beliau sampai pada saat tsunami. Jadi beliau datang ke Aceh, tapi bukan hari ini, sudah beberapa belas tahun yang lalu. Terima kasih juga kepada tim Satgas FKPT yang telah berinisiasi dan membantu kelancaran acara ini. Dan welcome on board Abuya Saifuddin Bantasam dari rumah. Saya melihat wajah Bapak dan kita sangat berbahagia Bapak bisa bergabung dengan kita. Demikian Pak Wira yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada tim Satgas, Pak Dedi, Pak Mardian, Pak Joko, dan Ibu Siva. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Dr. Kamarudzaman Rustam Ahmad atas pengantarnya. Karena waktu kita tidak terlalu panjang, 1,5 jam, kita akan langsung dengan narasumber pertama. Saya kira saya ke Pak Arif Ramdan. Beliau sebelumnya adalah pengurus FKPT 2 periode yang posisinya seperti saya, Mas, hukum dan media massa. Judul kita hari ini Pak Ramdan adalah bagaimana kita menangkal radikalisme lewat media sosial, fenomena yang berkembang seiring dengan maraknya teknologi informasi. Ternyata proses radikalisasi orang sampai kemudian pada tahap yang lebih serius menjadi seorang teroris ternyata bisa dilakukan oleh media melalui media massa, terutama media sosial. Dan seringkali itu terjadi tanpa disadari. Kira-kira dengan sederhana dan agak umum, bagaimana cara masyarakat menangkal, pemerintah menangkal radikalisme, proses radikalisasi di media sosial secara khusus dan internet. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wira atas kesempatannya. Pak Wira juga yang hadir kita di seberang batas kota, Pak ya. Baik, bagaimana sebetulnya menangkal paham radikalisme di Indonesia, terutama dalam hal maraknya pemanfaatan media sosial. Saya berikan dulu data terkini yang hasil survei menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia itu termasuk juga dalam rangka pengguna media sosial itu sekitar 150 juta. Banyak ya, banyak sekali, dan ini 56% dari jumlah keseluruhan 268,2 juta untuk di Indonesia. Nah, Pak Wira, dengan tingkat yang data yang begitu besar dan kemudian Indonesia masuk pada situasi pandemi seperti sekarang ini, di mana orang kemudian beralih semua kegiatan di rumah dan lebih banyak mengakses teknologi internet, kemudian di rumah juga lebih banyak media sosial, terutama anak-anak remaja dan kalangan muda, otomatis angka yang sedemikian besar itu juga memberikan peluang. Ya. Kalau kemarin bisa tidak terlalu orang banyak duduk di medsos, tidak terlalu banyak menggunakan internet, tapi tuntutan bekerja dari rumah atau beraktivitas dari rumah, salah satunya adalah kecenderungan orang adalah membuka sosial media. Orang kemudian mengakses internet. Nah, di sini kemudian peluang-peluang untuk masuk ke wilayah konten-konten yang dikhawatirkan atau konten-konten radikal, propaganda-propaganda dari teroris misalnya, itu tiba-tiba terakses. Jadi di masa pandemi ini sebetulnya peluang gerakan radikal masuk di wilayah media sosial lebih besar. Kenapa? Karena orang di rumah. Kalau dulu rekrutannya bisa saja di darat, offline, tapi sekarang semua sudah
konten dan orang seluruh dunia bahkan maksud juga di Indonesia. Jadi wilayah itu semua kerja, orang berjualan, orang dagang, orang haji, orang belanja, di situ semua, orang berinteraksi di situ semua. Nah, jika melihat kondisi seperti ini, kalau pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, saya pikir kalau mencegah, memblokir Kementerian Informatika bisa memblokir itu pekerjaan yang ya diblok dibuka lagi, diblok dibuka lagi. Seperti bisa situs pornografi bisa diblok tapi tumbuh yang lain. Demikian juga dengan konten-konten radikalisme. Jika diblok muncul situs lain, jika diblok muncul kemudian kreatif konten yang mengkampanyekan paham-paham radikal. Apa yang bisa dilakukan oleh kita? Beberapa waktu lalu juga KPT ketika kami juga duduk di sana melakukan semacam kampanye literasi, melakukan pelatihan digital literasi pada anak-anak remaja di Aceh khususnya, karena ini sesuatu yang bisa kita lakukan. Ketimbang memblok, saya pikir ya KPT di sini juga pemerintah, semua pihak di Aceh bersama-sama menggalakkan literasi digital itu, terutama bagaimana sebetulnya menggunakan sosial media dalam waktu yang seperti saat ini. Orang banyak berkumpul di sini, mari kita manfaatkan untuk membuat konten-konten kreatif yang bisa menutup. Jadi kalau menutup itu sesuatu hal yang kejar-kejaran, tutup dibuka. Tapi kalau memperbanyak konten, bagaimana kita melatih generasi muda memperbanyak konten positif, saya pikir itu lebih efektif, Pak Wira. Demikian itu yang saya buka khusus. Baik, terima kasih Pak Arif Randan. Para peserta seminar semua, jadi intinya adalah bahwa di zaman era teknologi informasi yang tinggi, di mana pemanfaatan digital merupakan sebuah fundamental dan data menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet termasuk aplikasi-aplikasi chatting dan komunikasi lainnya di media sosial itu dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat, maka semua hal baik positif maupun negatif bisa diakses dari sana. Yang negatif itu termasuk adalah kampanye atau agitasi, ya, baik secara terang-terangan maupun secara tertutup dari kelompok-kelompok yang berpikiran radikal untuk kepentingan dilakukan. Tidak bisa dilarang karena itu akan melawan arus perubahan zaman. Tidak mungkin pemerintah memblokade internet, aplikasi-aplikasi pembicaraan dan lain-lainnya seperti yang kita lakukan sekarang ini. Maka pilihannya adalah bagaimana masyarakat memiliki kesadaran dan kalau bisa melakukan perlawanan dengan menyiapkan konten-konten yang konten-konten yang bisa sebagai anti, ya, yang bisa memblokade gagasan-gagasan radikal baik secara langsung. Jadi kalau ada narasi kekerasan, lawan dengan anti narasi kekerasan. Secara teknis, kalau kita bicara media sosial misalnya, itu ada bentuk meme, online, ada yang paling tradisional adalah berita. Baik, oke. Sekarang kita dengarkan perspektif yang disampaikan oleh seorang wartawan, seorang penulis sekaligus budayawan, bagaimana kita menangkal radikalisme di masa Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jeda dulu. Para pemirsa, teman-teman peserta Zoom dan ada yang tidak sempat mengikuti atau langsung lewat Zoom karena agak sulit mengorganisirnya, bisa mengikuti diskusi ini lewat kanal YouTube, bisa juga di Facebook, dan yang paling utama kami sendiri live sekarang di Instagram. Mungkin saya melihat bahwa perkembangan sekarang ini drastis, terutama dalam penggunaan medsos. Sekarang kita tidak bisa berpikir bahwa semua orang memakai medsos di masa pandemi, terutama yang kita batasi anak-anak. Sekarang kita tutup. Jadi
memang kalau kita lihat saat ini data yang kita miliki bahwa Facebook masih memang tertinggi dalam jumlahnya. Tetapi ada yang baru bahwa medsos itu juga ratingnya itu TikTok juga sekarang sangat tinggi dan saya melihat juga sangat tinggi menonton TikTok. Jadi di sini sebenarnya yang mau saya sampaikan adalah bahwa ada tindakan dari orang tua untuk lebih mengenal medsos. Jadi kalau selama ini baik ibu-ibu atau orang tua lah dari era 80-an mungkin sangat terbatas dalam pemahaman medsos. Saya pikir untuk sekarang ini harus lebih ditingkatkan, harus lebih dipahami karena semua anak-anak saat ini sangat populer dengan medsos ini kan sudah populer, sehingga orang tua tidak boleh untuk memahami. Jadi saya dari beberapa telusuran memang pengaruh yang sangat besar itu sekarang malah dari game. Game player itu free fire misalnya anak-anak bisa berdialog langsung sama lawan mainnya. Mungkin lawan main ada beberapa, mereka bisa berdialog langsung. Nah di sini juga kalau kita cek banyak yang memakai malah karena dialognya langsung dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas. Nah, di sini sebenarnya ini menjadi peluang yang sangat memungkinkan orang-orang yang ingin memasukkan pengaruh kepada anak-anak kita lewat game-game ini. Jadi saya pikir inilah salah satu tugas orang tua saat sekarang untuk pengawasan bagi anak dalam menggunakan medsos ini. Nah, kalau untuk Facebook saya justru melihatnya anak-anak nggak populer dengan Facebook. Yang populer itu adalah pengguna Android pemula, misalkan seperti ibu-ibu yang baru beli HP atau segala macam. Anak-anak cenderung dia bermainnya di medsos yang lain, misalkan seperti game tadi, kemudian WA juga sangat berbahaya saya pikir kalau nggak diawasi karena di situ sering muncul kerap-kali dia berantai grup yang kemudian si anak nggak masuk dalam grup, tetapi karena dia sifatnya berantai, temannya memasukkan semacam dan dia berdialog sama orang yang nggak dikenal. Dan ini saya cek beberapa anak-anak ternyata memainkan itu dan dia tidak kenal bahwa grup itu grup dari mana. Nah, ini yang saya maksud bahwa peran orang tua ini sangat penting. Jadi kalau orang tua kita ya berbahaya. Sekarang itu tuntutannya adalah tidak ada kata tidak bahwa orang tua harus lebih memahami bentuk-bentuk medsos yang dimainkan sekarang. Saya pikir ini penting untuk kita mengawasi anak-anak kita jangan sampai dia terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh orang yang menginginkan sesuatu, ya. Saya pikir ini penting, apalagi di masa pandemi sekarang. Kondisi yang real terjadi adalah perubahan budaya yang sangat tinggi dari kebiasaan-kebiasaan kita yang kemudian berubah menjadi kebiasaan yang bertolak belakang. Misalnya kita tidak boleh bersentuhan, kemudian menyapa dengan jarak jauh. Ini adalah perubahan yang harus kita beri pemahaman bahwa kondisi ini adalah kondisi yang memang tuntutan dari alam. Anak-anak harus dikasih pemahaman ini supaya kebiasaan bersalaman menjadi tidak hilang misalnya, karena sekarang kan kita tutup bersalaman sebaiknya tidak bersentuhan misalnya. Jadi ini kan juga harus perlu ada peran orang tua. Medsos salah satu alat yang menggiring pemikiran ini.
ya, ke depan ini penting untuk medsos dimengerti, karena memang kalau saya lihat dan perkembangannya ini menjadi biasa, penggunaan menjadi biasa, orang tua dan anak mengatakan memberikan kebebasan dan lain-lain. Saya pikir itu saja pengantar dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jo Samanga. Jadi Pak Jo mengamati bahwa salah satu yang bisa diakses lewat media sosial dan itu sangat berpengaruh pada kalangan remaja, terutama anak-anak, adalah game. Jadi proses radikalisasi itu justru bisa terjadi lewat game-game yang game-game tertentu, sehingga misalnya kita masukkan ada alasan himbauan dari pemerintah Aceh, nah itu ada himbauan dari pemerintah Aceh mengenai untuk tidak bermain PUBG, bahkan sempat difatwakan haram ya. PUBG, saya lupa itu kepanjangannya apa sih? Game yang mengajak orang, memacu adrenalin orang untuk terlibat dalam satu pertempuran yang sangat live. Jadi ada semacam proses adiksi yang terjadi di kalangan anak-anak, kecanduan, sehingga bisa berbahaya dalam konteks radikalisasi. Ini ada yang mengatakan lewat Instagram, TikTok juga berbahaya. Ya. Semuanya berbahaya. Jadi medsos itu adalah sebenarnya dia bebas nilai, ya. Bisa positif, bisa negatif. Yang kita bicarakan adalah proses radikalisasi yang negatif yang bisa diakses lewat medsos. Dan yang tadi disinggung adalah penekanannya untuk anak-anak yang bisa terjadi lewat game. Salah satunya yang terkenal dan sebagai salah satu contoh game PUBG. Dan kasus terorisme yang terjadi di Selandia Baru itu ternyata pelakunya adalah orang yang termasuk kelompok yang kecanduan main game jenis PUBG. Oleh karena itu maka kuncinya adalah orang tua harus sangat awas. Kenapa? Karena kita tidak juga mungkin sama sekali 100% melarang anak-anak untuk memegang gadget, memanfaatkan gadget, karena itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Nah, oleh karena ini menjadi perhatian kita semua. Mari kita berpikir dan berbisnis soal ini. Di ujung seberang sana yang mengikuti web seminar ada beberapa peserta. Saya persilahkan untuk ikut bergabung, apakah mengajukan pertanyaan dan lain-lain. Saya mencatat di sana ada Pak Saifuddin Bantasyam, seorang sosiolog dosen Universitas Syahwala. Pak Saifuddin juga adalah pengurus FKPT yang menangani masalah kepemudaan, barangkali relevan untuk menyambung gagasan yang baik disampaikan oleh Pak Jo maupun yang tadi pemanasan yang disampaikan oleh Pak Arif Ramdan. Saya ingin mempersilahkan Pak Saifuddin Bantasyam untuk memberikan komen ya, kalau tidak, saya kira sana ada Dr. Mukhlisuddin Ilyas, pakar pendidikan. Beliau Pak Mukhlisuddin Ilyas di ujung bisa mungkin memberikan komentar. Oke, Pak Saifuddin silakan Pak menyampaikan komennya atas pemaparan dua narasumber utama kita terkait yang terakhir, ternyata medsos khususnya yang dalam bentuk game ternyata bisa menjadi alat radikalisasi yang sangat sempurna, misalnya ada di yang saya katakan tadi. Kira-kira apa solusi kita untuk mengatasi soal ini? Silakan Pak Saifuddin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah cukup jelas mendengar suara saya dan kelihatan wajah saya agak sedikit gimana gitu ya, karena tadi kalau dekat mungkin Pak, agak jauh dikit. Tempat olahraga sedikit gitu. Oh. Jadi kehormatan saya kepada Pak Kaban, kemudian Pak KBA yang barusan meneguk air, mudah-mudahan menjadi lebih segar. Tadi saya senang mendengar, bukan senang ya, tertarik mendengar istilah weaponization of social media yang dikatakan oleh Pak KBA. Baru kali ini, terus terang baru kali ini saya mendengar istilah tersebut dan tentu saja bahwa yang beliau sampaikan itu memang fakta yang sudah berlangsung sekian tahun. Bagaimana radikalisasi, kemudian terorisme
berkembang menjadi sedemikian rupa ya, berkembang sedemikian rupa disebabkan oleh akses orang kepada informasi melalui media sosial ya. Bahkan saya bisa tambahkan dalam kaitannya dengan pencegahan COVID pun ya, itu media sosial juga menyumbang dalam tanda kutip dampak-dampak negatif yang diperlihatkan juga oleh tingkah laku masyarakat dalam menyikapi program-program pencegahan yang diluncurkan oleh pemerintah, baik secara nasional maupun lokal. Nah, kita sama-sama sepakat bahwa ini memang menjadi sebuah masalah besar. Tapi di pihak lain saya melihat kepolisian nampaknya ya, memiliki kemampuan yang cukup untuk mendeteksi penggunaan media sosial ini dalam penyebaran radikalisasi dan terorisme. Ke depan saya pikir ini perlu diperlihatkan terus secara konsisten oleh pemerintah mengenai kemampuan pemerintah menanggulangi ini, sehingga ini bisa menjadi semacam faktor yang dapat mencegah orang menggunakan media sosial untuk menyebarkan isme-isme yang radikal tadi itu, yang kemudian dalam sejumlah kasus berakhir dengan tindakan yang bersifat teror. Konsistensi ini diperlukan ya untuk membuat masyarakat percaya dan juga dapat menjadi semacam warning kepada orang yang menggunakan media sosial ini bahwa kalau Anda melakukan ini maka pemerintah akan datang ya, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan hukum. Itu catatan pertama saya. Kemudian yang kedua, memang harus ada upaya yang mungkin juga sudah dilakukan ya oleh berbagai pihak menyangkut dengan bagaimana menumbuhkan budaya di dalam masyarakat yang ini sangat klise sebenarnya dan mungkin bahkan bosan juga orang mendengarnya. Menumbuhkan budaya mengakses media ya secara bertanggung jawab, dan ini yang terlihat belum merata. Barangkali ini ada kaitannya dengan latar belakang orang yang bersangkutan, kemudian dengan siapa dia bergaul, kepribadiannya dan sebagainya. Jadi membaca secara utuh, mengakses secara utuh informasi-informasi yang disebarkan melalui media sosial itu adalah satu hal yang sangat penting, dan kita masing-masing punya tanggung jawab untuk itu, dan saya yakin bahwa kita juga selama ini sudah melakukan dengan cara-cara kita sendiri untuk mendorong setiap orang, termasuk sahabat-sahabat kita yang tidak bergabung di dalam BMKPT, supaya dapat dengan cerdas ya menggunakan media. Ya, jadi ketika kemudian melihat tidak ada manfaatnya, ya tidak usahlah di-share. Ya, jadi dalam kaitannya dengan COVID, misalnya kita melihat ada sejumlah sharing yang membuat kemudian orang misalnya tidak mau bahkan ikut swab gratis. Ya, ini pengaruhnya besar karena dikatakan kalau Anda ikut swab, maka dalam prosesnya nanti virus akan dimasukkan ya ke dalam alat yang digunakan untuk mengambil melalui hidung kita dan melalui tenggorokan kita. Ternyata itu memberi pengaruh ya, sehingga swab gratis yang
diluncurkan oleh pemerintah itu tidak disambut dengan baik. Ini kontraproduktif dengan ide awal bahwa swab ini adalah sesuatu yang oleh masyarakat diminati, sama dengan peminatan terhadap rapid test. Ternyata maaf Pak KBA, Wira dan Arif dan Pak Jo, ada orang yang takut ikut dalam rapid test. Ya. Saya pernah ikut langsung dalam satu kegiatan di 2 tempat di Banda Aceh. Ketika tim kesehatan datang dengan polisi, Satpol PP, sejumlah orang yang ada dalam warkop itu lari. Ya, nah ini saya menduga bahwa ini kaitannya dengan informasi yang media sosial. Jadi itu dulu dari saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saifuddin Bantasam. Sementara teman-teman saya di belakang memperbaiki poster gitu biar ada informasi kegiatan apa. Saya kira saya langsung menambahkan saja biar lengkap nanti frame-nya. Saya minta mungkin Pak Muklisudin Ilyas tadi karena bisa memberikan komentar. Pak Muklis yang dengar dua Pak ya, Pak Muklis ya di sudut sana. Halo, Pak Muklis, halo, lambaikan tangan. Belum nggak dengar kelihatan. Oh ya, mungkin bisa memberi komen. Tadi ada penjelasan. Jadi proses radikalisasi itu kan terjadi saat proses kulturalisasi kepada diri seorang karena menikmati atau mengkonsumsi informasi-informasi tertentu yang terus-menerus sehingga orang bisa radikal, misalnya melalui permainan game dan sebagainya. Lalu ada usul supaya bagaimana cara orang tua harus sangat aktif mandiri dalam mengawasi anak-anaknya. Pak Saifuddin barusan mengatakan bahwa dalam konteks COVID-19 misalnya, ada orang yang tidak mau ikut tes swab atau rapid test karena ada isu-isu yang hoax yang dikonsumsi dan dipercaya. Nah, sebenarnya proses radikalisasi itu kan terjadi karena hal-hal seperti itu. Jadi ada hoax, ada informasi yang disesatkan, lalu orang percaya, dan kepercayaan itu menyesatkan, kemudian termanifestasi dalam tindakan-tindakan radikal, dan seterusnya. Itu persoalan yang utama yang kita hadapi sekarang. Nah, kalau kita ingin mencegah ini sejak dini, kalangan anak-anak, kalangan remaja, kira-kira apa aspek pendidikan perlu dilakukan bisa dilaksanakan? Silakan Pak Dr. Muklisudin Ilyas. Beliau adalah ahli seorang ahli dalam bidang pendidikan. Silakan Pak. Ya, Pak Muklis. Ya, silakan. Suaranya nggak dibuka ya? Saya kurang apa namanya? Kurang terang audionya. Oh. Secara umum saya menyimak. Baik, peran pendidikan dalam proses pencegahan radikalisasi terhadap anak-anak dan remaja. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Halo, ya, gimana? Oke. Peran pendidikan dalam proses radikalisasi yang terjadi lewat media massa untuk anak-anak dan remaja di Aceh. Oh ya, kalau berbicara tentang pendidikan menjadi titik awal sebenarnya seseorang terlibat dalam proses radikalisasi atau yang mengarah ke terorisme. Kalau kita ikuti seseorang yang terlibat dalam gerakan radikalisme, itu tetap diawali oleh niat untuk dalam proses belajar. Nah, kita telah interview beberapa orang sahabat-sahabat kita yang terlibat dalam gerakan-gerakan radikalisme. Itu awal mula memang mereka adalah diawali oleh segmen dalam konteks ingin belajar lebih dalam. Nah, karena kalau konkretnya kita mau katakan begini. Yang pertama adalah kita harus pastikan dulu guru kita ini betul-betul guru yang layak dipercaya, guru yang memiliki genealogi keilmuan yang sahih dan memiliki kemapanan pengetahuan yang benar. Nah, ini barangkali seseorang
atau siapapun harus memastikan bahwa guru yang tempat dia belajar itu betul-betul memang guru yang layak untuk dia belajar. Nah, ini kan pengalaman-pengalaman kita belakangan ketika kita wawancara kawan-kawan yang terlibat dalam radikalisme. Dan intinya kenapa dia terlibat dalam gerakan radikalisme? Karena dia salah memilih guru. Jadi guru itu memiliki sumber utama inspirasi seseorang terlibat dalam gerakan radikalisme. Kalau gurunya tidak menjadi sumber inspirasi dia terlibat gerakan radikalisme, sesungguhnya dia tidak akan lebih jauh pergi dalam proses belajar, dalam proses doktrinisasi, dan dalam proses berikutnya aksi-aksi terorisme. Jadi pendidikan dalam artian unsur-unsur pendidikan, ya, ada itu guru, ada itu silabus, ada itu sarana, ada itu pendalaman lainnya. Dalam artian unsur pendidikan itu atau unsur pendidik itu menjadi sangat vital seseorang murid, ya, seseorang santri, seorang pandai sekalipun, dia bisa terlibat bisa terjerumus dalam aksi-aksi ekstrem, ya, apakah itu radikalisme atau terorisme. Jadi poin utamanya bahwa pendidikan keluarga itu menjadi penting, ya, pencegahannya. Pendidikan keluarga menjadi penting, bagaimana kita mencegah seseorang tidak lebih jauh terlibat dalam radikalisme. Yang kedua, memastikan guru kita itu betul-betul guru, ya. Jadi sekarang kan era milenial, jadi bahwa kita harus memilih guru yang betul-betul ahli, yang betul-betul sudah selesai dengan kemampuan dirinya. Dan ini barangkali menjadi catatan kita saja bahwa sektor pendidikan menjadi elemen penting untuk mencegah radikalisme dan terorisme di Indonesia. Nah, kalau kita mau rujuk ke beberapa penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Agama, yang dilakukan oleh Al-Farah Institute, yang dilakukan oleh misalnya Wahid Institute, yang dilakukan oleh beberapa lembaga kajian-kajian lainnya, juga menyebutkan bahwa lembaga pendidikan itu menjadi sumber utama orang menjadi inspirasi, menjadi sesuatu terlibat dalam gerakan. Jadi intinya lembaga pendidikan menjadi poin penting seseorang terlibat dalam gerakan radikalisme. Nah, dalam arti yang dalam konteks pencegahan, makanya pencegahan radikalisme dalam konteks wadahnya adalah pendidikan, apakah itu lembaga pendidikan, ini menjadi hal penting dilakukan. Jadi tidak salah hari ini kita acara-acara seperti ini, ya, apalagi kita di Aceh, acara seperti ini kita adakan supaya menjadi inspirasi juga untuk berbagai kalangan. Barangkali demikian, Pak Wira. Pak, terima kasih Pak Muktizuddin Ilyas. Jadi poin utamanya adalah kemudahan belajar lewat media sosial, misalnya katakanlah kita internetan, ya, dapat materi dari WhatsApp, dari Twitter, dari Instagram, dari Facebook, dari WA dan lain-lainnya, maka kita harus tahu betul kalau bahasa Aceh itu penutuhnya, ya, Pak Muktis, ya. Siapa yang memberikan informasi itu, tingkat kredibilitasnya, karena kita semua ini adalah konsumen dari informasi, jadi jangan sampai salah telan. Kita menelan obat yang kita tidak tahu sebenarnya itu obat. Jadi intinya tadi dengan bahasa sederhana, tahu siapa guru kita itu, ya, tahu level keilmuannya, tahu latar belakangnya dan sebagainya, sehingga kita yakin betul apakah itu layak dipercaya atau tidak. Tetapi apapun juga itu harus betul-betul dikontrol sedemikian rupa oleh satu ekosistem pendidikan, terutama di rumah. Karena konfirmasinya nanti tentu akan bertanya ke orang tua dan bertanya ke guru dan lain-lain.
kira itu poin yang sangat baik. Nah, saya kira kita kembali sekarang ke narasumber kita. Dari beberapa perkembangan atau poin perkembangan diskusi kita tadi, apa yang bisa disampaikan oleh Pak Arief dalam konteks pencegahan ini bisa lebih melihat perkembangan sama aja. Tadi kalau Pak Sudin mengaitkan adalah siapa guru, bagaimana guru menyampaikan dalam situasi yang seperti saat ini pandemi, itu orang kemudian berlomba-lomba menggunakan sosial media. Masuk juga guru dituntut. Dalam beberapa diskusi sekitar 1 bulan yang lalu dengan Dinas Pendidikan di Aceh, kita mendapati bahwa tidak semua guru ternyata juga memahami bagaimana menggunakan sosial media dengan benar. Ada problem-problem yang muncul ketika kelas-kelas online dibuka. Anak mengakses WhatsApp, kemudian orang tua yang paham bisa memfasilitasi anaknya, tetapi kemudian apa yang terjadi, belajar online atau belajar dari online itu juga belum sempurna, karena tadi kita tiba-tiba terkejut dengan hadirnya situasi dunia yang seperti ini. Nah, ini kemudian membuka mata kita bahwa sosial media yang tadinya barang yang bisa disentuh oleh siapa saja, nah kemudian harus melahirkan aturan baru. Maksudnya begini, ketika Pak Wira atau Pak Ju ketika awal mula membuka sosial media, itu saya pastikan semua orang itu skip aturannya, dilewatkan. Pasal-pasal kalau kita buka Facebook ada aturan-aturannya, kalau kita buka Twitter atau buka Instagram, pasal-pasal atau poin-poin yang diatur oleh penyedia aplikasi tersebut selalu kita abaikan. Dibaca dulu. Harusnya kan dibaca dulu. Dan ini ternyata kemudian melahirkan persoalan baru. Ada guru yang menyampaikan materinya ternyata dia melanggar aturan sosial media itu sendiri bisa. Tanpa sadar karena dalam satu smartphone yang seharusnya dia men-share materi, tanpa sadar ter-share yang lain. Begitu juga murid. Ini terjadi di kota Aceh atau di provinsi Aceh. Nah, hal-hal seperti ini kan persoalan baru yang kemudian harus kita cermati bersama, terutama pengambil kebijakan. Bolehlah suatu ketika nanti ini belum terlambat, semua guru nanti dibekali bagaimana menggunakan perangkat ini dengan baik. Sehingga ketika menyampaikan narasi positif atau ketika menyampaikan konten-konten yang positif juga tersampaikan dengan baik. Mungkin kita tidak percaya ada seorang pengajar misalnya menyampaikan materi di sosial media, di WhatsApp dengan voice nada marah ke siswa. Ini ada terjadi gitu. Nah, padahal kalau seorang guru bijak menggunakan sosial media, karena ketika anak belajar di sosial media kan bukan cuma anaknya saja yang mengakses nanti, orang tuanya juga akan melihat seperti itu. Nah, ini persoalan-persoalan yang muncul dari perkembangan dunia yang sangat pesat ini di dunia teknologi komunikasi. Ini membuat kita juga harus berpikir bagaimana sih menggunakan perangkat. Karena juga di sisi yang lain, di dunia yang lain, membuat konten-konten narasi-narasi yang radikal atau keras juga tidak tinggal diam. Nah, bagaimana kita sudah punya rumah ini baik kita pagari sisi kiri kanannya, agar yang masuk itu juga betul-betul narasi negatif. Nah, narasi positif, narasi positif yang bisa diakses oleh anak. Kalau tadi anak-anak kita dalam dunia belajar dari rumah, mungkin ada tingkat kebosanan, akses pelajaran dari sekolah, dari gurunya, dia akan beralih ke permainan game tadi. Dan ini tidak ada yang mengawasi, walaupun pemerintah Aceh dalam hal ini MPU bisa pernah mengeluarkan fatwa haram bermain di komputer, ternyata setelah diharapkan malah tambah banyak. Itu survei bisa dilakukan, silakan. Dan kemudian orang menantang. Gitu. Jadi sesuatu apa diharapkan? Bukan ini yang kita harapkan, itu koruptor. Tapi ini persoalan baru, bagaimana menyadarkan masyarakat. Nah, dalam kaitan penyebaran paham radikal di sosial media, ini hari ini kita harus terbuka. Saya pikir harus ada kurikulum khusus tentang bagaimana menggunakan sosial media dengan baik. Karena kita lahir menggunakan itu udah tinggal pakai. Gitu. Saya tidak paham. Mungkin Pak Wira pernah di negara lain aturannya lebih ketat. Saya dapat informasi di China itu menggunakan akun Facebook harus memakai kartu tanda penduduk dan sekali posting tidak bisa dihapus. Tapi di kita kan bisa tidak pidana, posting hapus, kemudian bisa bikin beberapa akun dan
teroris di Indonesia itu kan punya ribuan akun yang dia bisa bentuk menyebarkan informasi-informasi yang dia kehendaki. Itulah propaganda yang dia pakai seperti itu. Nah, ini di Indonesia perlahan juga harus mulai diperhatikan aturan-aturan sedemikian rupa. Mungkin ini sudah menjadi pintu ya. Sekarang nomor handphone kita harus teregistrasi. Ini bagian dari awal ya. Orang banyak lingkungan sekarang. Tapi harus juga kemudian ditingkatkan yang lainnya. Ketika buka akun Facebook, di sana betul-betul harus terverifikasi itulah orangnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang kan masih ada akun penipuan yang bisa mengakses kita, bisa membodohi kita. Ke depan saya pikir ini jangan ada. Nah, ini regulasi di tanah air. Aceh sebetulnya harus bisa memakai itu karena dengan kanun tersendiri, aturan sendiri Aceh harus bisa di depan. Bagaimana bukan membatasi ya, tapi sebagai sebuah pengajaran bagi kita bahwa menggunakan sosial media dengan baik dan bertanggung jawab kemudian akan melahirkan orang-orang juga yang tidak terpapar. Saya pikir ini bisa didiskusi lanjutan. Pak Wira dalam hal ini juga terlibat aktif di pemerintahan. Bagaimana Aceh dengan kekhususannya ini bisa bukan membatasi ya, tapi mengatur. Tapi kalau membatasi nanti ribut besar. Tapi bagaimana mengatur ini? Kita inginnya masyarakat kita juga menjadi masyarakat yang santun bersosial media. Tapi itu Pak Wira ya, beberapa hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Arif Ramdan. Pak Arif Ramdan tadi memberi penekanan pada 2 poin. Pertama, aspek regulasi yang kita sering abaikan. Ini menarik regulasi. Karena ada pertanyaan baru, kalau di setiap medsos ya, atau aplikasi apapun itu memang ada permintaan untuk menyetujui regulasi-regulasi. Tapi itu sifatnya sangat normatif dan tingkat enforcement-nya itu jadi pertanyaan. Di Indonesia kita sudah tahu ya, perilaku orang bermedsos itu kan sudah bahkan seringkali brutal, tapi beberapa bisa terjadi secara hukum dan tapi saya kira masih banyak yang lolos ya, melakukan pembulian. Nah, hukum tentang pembulian itu sendiri kan masih belum dirumuskan dengan. Nah, sekarang saya ke Pak Jo. Tadi dari beberapa perkembangan itu ya, kita dapat informasi pertama soal regulasi, yang kedua adalah mungkin ide bagaimana menyiapkan satu kurikulum tentang literasi media untuk sekolah. Saya sangat menarik ini karena di sisi lain saya adalah juga seorang praktisi pendidikan ya. Kurikulum ini menjadi penting. Dan sekarang di pemerintahan Aceh ya kita untuk memerangi hoax ini bahkan sekarang melakukan coaching ke seluruh dinas terkait SKPA bagaimana ASN itu bisa literasi terhadap media itu khususnya media sosial itu menjadi lebih terbuka. Nah, pemerintah sudah mempelopori ini, nanti harus diikuti ya dalam bentuk yang lebih operasional di tingkat yang lebih teknis. Mungkin memikirkan regulasi. Regulasi sudah ada secara nasional yaitu PDIE kan. Kemudian sudah bisa di-enforce. Tetapi memang problemnya ketika banyak orang mengakses medsos, orang hanya mendapat kalau yang tadi Pak Arif Ramdan singgung itu sifatnya lebih normatif saja, Pak. Jadi pertanyaan sekarang adalah pada level enforcement. Nah, bagaimana regulasi bisa mengambil peran di sini? Nanti mungkin saya minta pendapat dari Pak Saifuddin Bandasan. Karena kalau di dalam wacana hukum, itu sama-sama diketahui bahwa kecepatan masalah itu meninggalkan kecepatan solusi. Jadi artinya produk-produk hukum itu seringkali ketinggalan di dalam menyikapi perkembangan-perkembangan yang terjadi, terutama di dalam dunia teknologi informasi, Pak Saifuddin. Kita sama-sama itu dalam paham dalam kajian sosiologi bahwa hukum itu selalu tertinggal selangkah di depan. Jadi hukum itu dikalahkan oleh modus kejahatan, dikalahkan oleh penjahat. Jadi penjahatnya sudah lebih advance yang menemukan cara-cara melakukan kejahatan, tapi hukumnya agak ketinggalan. Maka kemudian pakar sosiologi Sajib Torajo mengeluarkan suatu gagasan yang disebut dengan hukum progresif. Jadi hukum itu harus progresif. Kalau bisa dia 2 langkah ke depan sebelum potensi-potensi kejahatan terjadi. Nah, kita sekarang kejahatan-kejahatan di media sosial
banyak yang masih belum kita bisa jangkau karena hukum kita masih belum sampai ke sana. Jadi ini perlu proses pembudayaan. Saya ke Pak Jo sama Lana sekarang. Pak Jo mungkin bisa memberi komen tentang perilaku tadi ada disinggung yang terus-menerus dilakukan secara berulang-ulang menjadi kebiasaan, menjadi adat kebiasaan, pada lama-lama itu menjadi konvensi, bahkan lama-lama menjadi hukum. Jadi ada istilah bahwa kita sebenarnya harus bukan membenarkan yang biasa, walaupun itu salah, tapi harus membiasakan yang benar, walaupun kebenaran itu ada baik. Nah, konsep new normal sekarang itu kan seperti itu, bahwa ternyata ya mau nggak mau mungkin bersalaman dengan setengah jari harus dihindari sementara. Jadi ada budaya baru yang muncul. Nah, budaya baru yang sudah pasti adalah kebiasaan bermedia sosial itu. Nah, dalam konteks budaya, supaya kebiasaan ini bisa dijaga. Jadi bagaimana kita membangun budaya yang lebih advance supaya tidak ketinggalan dari fenomena-fenomena baru, kira-kira ada gagasan apa? Soalnya nggak muncul. Ya, saya. Baik, saya pikir saya sepakat sama Pak Yusudin tadi bahwa guru itu harus ditingkatkan dalam pemahaman Literasi. harus ditingkatkan karena jangan sampai para guru yang tertinggal dalam penerimaan informasi dan lain-lain. Ya. Terus yang kedua, kalau dalam media massa itu kan ada yang namanya cek and recheck. Jadi jangan sampai juga di medsos ini kita menelantarkan informasi yang diterima. Misalnya saya beberapa waktu lalu misalnya itu ada pengumuman yang menyebutkan bahwa akan ada razia COVID memakai masker, itu kalau ketahuan tidak pakai masker akan dihukum bernyanyi. Misalnya. Ini kan sebagian orang sudah mulai membicarakan di mana-mana, ternyata kan seperti itu. Jadi cek and recheck saya pikir itu penting. Nah, saya juga nggak tahu nih Pak Wira, masalah penggunaan medsos anak-anak yang anak-anak atau melakukan jual beli di medsos segala macam, apakah itu ada diatur dalam sebuah aturan bahwa anak-anak bagaimana gitu, karena kan di dalam perdagangan itu ada aturan di medsosnya. Kalau nggak salah saya di nomor 11 tahun 2018 soal transaksi di medsos. Nah, bagaimana kalau transaksi ini dilakukan oleh anak-anak? Jadi ini juga harus dipertegas. Saya pikir juga Pak Arif tadi juga sangat bagus gagasannya supaya Aceh ini harus spesifik dalam penggunaan medsos. Karena seperti WeChat itu kalau kita gunakan itu komunikasi paling gampang. Orang bisa begitu dengan cepat terjadi satu sama lainnya. Misalnya kita memakai WeChat itu di sini, langsung keluar nama-nama orang-orang seputaran di situ. Dan ini sangat berbahaya sebenarnya kalau tidak dipantau. Apalagi anak-anak yang pakai itu kan sangat berbahaya. Dia bagaimana dia harus berteman sama orang yang nggak dia kenal. Karena mungkin itu keluar teman-teman kita yang baru sekitar 100 meter dari tempat tinggal kita itu keluar gitu. Yang tidak kita kenal. Dan itu kan saya pikir sangat berbahaya. Jadi juga di sini saya maksud kenapa orang tua harus memahami medsos. Kalau orang tua memahami medsos itu apa saja? Misalnya dalam bentuk komunikasi, ini ada WA, misalkan chat, kemudian ada chatting, ada messenger segala macam, dan itu harus dipahami yang messenger bagaimana fungsinya, WeChat bagaimana fungsinya, jangan sampai ketolongan kan. Komunikasi WeChat misalnya dijanjikan sesuatu yang memang diingini oleh anak-anak misalnya, dan dia bisa langsung bertemu karena jarak tidak begitu jauh. Dan ini saya pikir kenapa seorang guru itu harus memahami medsos, kenapa seorang orang tua juga harus memahami medsos. Saya pikir ini salah satu gejala yang harus kita inginkan. Untuk Aceh, ini harus dipertegas. Saya pikir ini penting. Karena kekuatan Aceh adalah kekuatan adat, kebudayaan, pendidikan. Dan ketiga hal ini saya pikir kita ini harus
menjadi satu bahasan khusus. Saya sepakat kalau ini ada aturan-aturannya. Itu. Baik, terima kasih Pak Jo Samalana. Teman-teman yang bergabung di Instagram saya dan kawan-kawan di mengikuti Zoom ini, ada 2 poin, regulasi dan kurikulum. Kalau regulasi soal hukum, berarti kurikulum itu soal pendidikan. Kita agak mengarah ke sana. Ke Pak Saifuddin mungkin bisa kasih komen, Pak. Jadi terkait tentang bahwa apa problem-problem hukum atau regulasi yang kita hadapi sehingga kelihatannya kita kurang kurang siap menghadapi fenomena perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat ya, dengan berbagai potensi katakanlah kejahatan dan kriminal di dalamnya, serta hal-hal yang negatif yang tidak etis kepada proses pembangunan akhlak dan kebudayaan manusia. Ini bagaimana supaya hukum progresif yang digagaskan oleh banyak pemikir sosiologi dunia baik nasional bisa dilakukan. Saya kira ini mungkin bisa dibantu oleh Pak Saifuddin sebagai seorang hukum sekaligus sosiolog. Silakan Pak. Terima kasih Pak Wira. Diskusi mengenai hukum sering ketinggalan ya dibanding dengan perkembangan masyarakat atau dinamika sosial, ekonomi, bahkan teknologi. Itu diskusi yang memang sudah lama berlangsung, tapi dalam amatan saya sekitar 5-10 tahun belakangan ini diskusi seperti itu tidak begitu kuat lagi di lapangan ya, karena memang ada upaya-upaya untuk mencoba memastikan bahwa hukum tidak ketinggalan. Contoh, dulu SMS itu tidak bisa jadi semacam alat bukti kalau tidak salah saya. Tapi kemudian Undang-Undang Teknologi Informasi UU ITE ya dibuat dan kemudian dapat menjerat orang yang menggunakan SMS atau platform lain ya untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Ya. Jadi ada antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah memang. Nah, yang kedua, bagaimana kalau misalnya ada peristiwa yang ternyata tidak ada aturannya di dalam hukum, ya. Tadi Pak Wira sempat sebut mengenai hukum progresif. Dalam sistem hukum kita yang berlandaskan pada formal legalistik, yang itu menjadi cara para penegak hukum bekerja, maka konsep hukum progresif yang pernah disampaikan oleh Profesor Sachipto Raharjo dalam beberapa tulisan mereka itu, tulisan beliau, di ruang sidang itu agak sulit gitu, dipakai gitu ya. Misalnya begini, ada peristiwa yang ternyata tidak ada aturannya di dalam undang-undang. Sementara peristiwa itu telah membuat banyak korban jatuh, ya, banyak kerugian yang dialami oleh negara, banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat. Tetapi tidak ada satu pasal pun yang pernah dibuat, ya, untuk menghukum orang ini. Nah, kita akhirnya lari kepada yang sempat Wira sampaikan tadi, bahwa mungkin bisa digunakan, mungkin hakim ya atau jaksa dalam proses penuntutan dia bisa menggunakan hukum progresif, atau dalam proses persidangan hakim juga bisa menggunakan hukum progresif, bahwa hukum itu adalah untuk melindungi manusia, untuk melindungi peradaban. Jadi katakanlah kalau hukum progresif ini bisa berkata kepada orang lain, tolonglah Anda ini jangan terlalu legalistik.
Jangan cuma lihat pasal-pasal itu, tapi lihatlah kondisi di luar sana. Banyak orang sudah menjadi korban. Sementara Anda masih buka kitab ini, kitab itu di depan persidangan seperti ini. Nah, hakim itu tentu dituntut. Jadi aparat penegak hukum, ya mulai dari kepolisian, jaksa, hakim, dituntut untuk cermat untuk melihat. Sehingga nanti jangan kemudian digunakan ini sebagai peluang oleh tersangka, oleh terdakwa, ya, dan para pengacaranya. Nah, ini lu belum diatur gitu. Jadi itu aspek kedua yang menurut saya perlu dipikirkan, ya. Tentu ini akan berhadapan dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemudian manfaat dan juga kepastian hukum. Nah, Wira tentu punya semacam pengamatan juga betapa susahnya hakim itu mengawinkan sekaligus 3 tujuan itu. Untuk mencapai sekaligus 3 tujuan itu dalam amar putusannya, saya berbincang-bincang dengan hakim, beberapa orang hakim, termasuk beberapa orang hakim yang lulusan magister di Fakultas Hukum, di mana dulu pernah saya mengajar. Kemudian juga beberapa hakim lain yang saya kenal di Banda Aceh, di Sigli, kemudian juga di Losmawe. Ketika saya bincang-bincang santai, mereka mengatakan sulit sekali Pak Saifuddin mendapatkan 3 hal sekaligus dalam ini. Jadi kadang-kadang kami terpaksa mengorbankan salah satu hal dari 3 yang harus kami pertimbangkan itu. Jadi dalam konteks ketiadaan tadi yang sempat disebutkan oleh Pak Wira, ketiadaan regulasi, sementara ada peristiwa yang membuat korban banyak sekali, maka mungkin aspek keadilan itu lebih dikedepankan dibanding dengan aspek kepastian hukum. Wira, ya, kurang lebih begitu. Ya, jadi ya tidak boleh dong pelaku ini just go gitu ya, bebas, just go free, bebas dari segala tuntutan hukum, padahal di lingkungan sudah banyak korban yang jatuh. Ini tidak adil. Nah, hakim mungkin bisa ya mempertimbangkan juga aspek-aspek ini. Saya kira dalam sejumlah keputusan sebenarnya ini sudah terjadi. Yang paling diingat oleh dosen Fakultas Hukum atau mahasiswa Fakultas Hukum ketika memutuskan misalnya kasus pencurian yang hanya kerugiannya 50.000 tapi pencurinya sudah uzur, ya, secara hukum kalau memang jaksa berhasil membuktikan bahwa pencurian itu terjadi dan orang itu memang bersalah, hakim juga tidak bisa membebaskan orang ini. Tapi karena sudah umurnya 75 tahun misalnya, dihukum percobaan, tak perlu misalnya 2 bulan, tidak perlu dia masuk ke penjara. Setelah disidang, diketok palu oleh hakim, kami hukum Anda terdakwa karena terbukti bersalah melakukan pencurian dengan hukuman percobaan 2 bulan. Ya sudah, pulang dia ke rumah. Jadi sebagai terhukum tapi tidak perlu masuk penjara. Ya, itu berarti dia mencoba melihat juga sisi tidak hanya pertama dia sudah tegakkan sisi kepastian hukum. Orang yang terbukti bersalah harus dihukum, titik. Tetapi ini uzur loh ya. Kemarin baru ada di medsos yang mungkin teman-teman ingat, ada orang yang melaporkan ibu kandungnya ke polisi. Ya Wira ya. Ya, melapor ibu kandungnya ke polisi karena anak menuduh ibu kandungnya melakukan penggelapan terhadap sepeda motor. Tapi polisi menolak ya menerima laporan ini gitu. Bahkan polisi bersepakat ini anak betul-betul anak durhaka gitu. Nah, Wira, kalau kasus ini kan menjadi satu momen juga ya, meskipun sebenarnya ini kasus yang menarik juga. Apakah boleh polisi menggunakan semacam diskresi kalau boleh quote and quote ya dalam kasus yang semacam itu. Tapi itulah ya dinamika di dalam masyarakat. Penegak hukum harus hadir ya, memberikan solusi-solusi ya, yang mampu kemudian memberikan rasa keadilan sekaligus nilai-nilai edukatif kepada masyarakat.
Sementara itu dulu Wira dan Pak Arif, Pak Jo ya respon saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saifuddin. Respon yang sangat bagus Pak, dan itu bisa memancing diskusi akan sangat panjang. Tetapi sebenarnya di dalam doktrin hukum, positivisme hukum di Indonesia sekalipun, sebenarnya selalu ada ruang untuk mengimplementasikan hukum progresif seperti yang dikatakan oleh Harjo itu. Karena di dalam hukum kita, itu ada yang disebut dengan rechtsbinding. Siapa yang melakukan rechtsbinding atau penemuan hukum itu yang melakukan penemuan hukum itu adalah hakim. Salah satu fungsi hakim adalah rechtsbinding. Jadi sebenarnya di dalam kekosongan hukum, seorang hakim telah memiliki otoritas atau ruang untuk menemukan hukum itu yang disebut rechtsbinding. Dan ini yang masalahnya jarang dilakukan. Selalu excuse-nya adalah bahwa itu belum tertulis, karena hukum kita adalah hukum tertulis yang menganut hukum Eropa kontinental itu. Tapi itu satu hal. Dan mungkin ini menjadi PR para praktisi hukum. Saya kira polisi kemarin dalam kasus di Purbalingga ya, di Purbalingga itu sang polisi sudah mencoba melakukan penemuan hukum, tetapi sebenarnya masalahnya polisi tidak memiliki otoritas rechtsbinding itu, karena rechtsbinding itu adalah milik para hakim. Itu oke lah, itu wacana hukum yang akan bisa diselesaikan. Tetapi sebenarnya kalau itu bisa dilakukan, mungkin kita bisa melakukan lompatan kuantum di dalam mencari atau di dalam mengantisipasi regulasi-regulasi hukum untuk hal-hal yang belum dituliskan di dalam hukum tertulis di Indonesia. Oke, sekarang saya ke Pak Mukhlisyuddin Ilyas. Apakah masih ada mengikuti tempat? Karena tadi masih ada di tempat, karena tadi kita juga diskusi soal kurikulum. Kelihatannya diskusi kita ini mengarah kepada dua hal. Kalau kita kembali kepada judul diskusi kita bahwa bagaimana melakukan antisipasi terhadap radikalisme melalui media sosial, adalah salah satunya penguatan regulasi yang lebih progresif, yang melakukan penemuan hukum yang cepat oleh para hakim, kemudian proses pembudayaan etika-etika baru di dalam masyarakat, dan pemahaman-pemahaman baru tentang pemanfaatan media sosial. Yang paling menarik adalah untuk mengantisipasi radikalisme di kalangan remaja, anak-anak, adalah dengan preventifnya itu adalah melakukan literasi media. Jadi usul dari Pak Arif Ramdan yang sangat menarik, menyiapkan satu kurikulum khusus di sekolah, baik di SD, SMP, SMA, yaitu literasi media. Itu Pak. Ini kira-kira kurikulum literasi media. Pak Mukhlisyuddin, saya persilahkan kalau memang masih mengikuti, tadi punya problem suara. Kalau tidak, saya melihat ada Ibu Suraya Kamarujaman di sini. Pasti mengikuti pengantar saya yang barusan, Bu, ya, dalam konteks pendidikan untuk anak-anak, bagaimana mencegah radikalisme yang prosesnya dilakukan, edukasinya itu atau kalau edukasi kan konotasinya positif, provokasi atau agitasinya itu lewat media sosial itu bisa dicegah sejak dini. Tadi Pak Arif Ramdan punya gagasan, kita siapkan kurikulum literasi media untuk anak-anak. Nah, mungkin Ibu Kamaruzaman bisa kasih komen mengenai hal itu, sekaligus mungkin penekanan pada aspek-aspek gender. Silahkan. Terima kasih Pak Wira. Ini mohon maaf saya agak terlambat bergabung karena tadi memang diskusi dengan mahasiswa. Salah satunya juga terkait dengan isu terkait dengan radikalisme ini pada masa COVID. Sebenarnya tanpa sengaja karena saya tadi presentasi mahasiswa soal KKN, ternyata temuan di lapangan, ini saya kasih tahu sedikit pengantar dulu ya. Temuan di lapangan itu mereka juga menghadapi kendala ketika misalnya mahasiswa membagi masker atau kemudian melakukan aktivitas lainnya. Ada di antara masyarakat yang kemudian mengatakan bahwa kamu ini terlalu percaya sama Yahudi, kamu ini terlalu percaya sama konspirasi kepada mahasiswanya ya. Kamu ini terus dibilang lagi
Kenapa tidak ibadah di masjid? Ini masjid-masjid mau ditutup. Jadi ini sebenarnya mau dihancurkan Islam dan seterusnya. Jadi si mahasiswa karena kaget ya mendengar pernyataan tersebut, lalu menyampaikan bahwa nah ini dia mulai dengan soal pentingnya mendapatkan informasi yang akurat. Jadi pentingnya untuk meng-cross check kalau misalnya berita-berita yang ada di WhatsApp, yang beredar di WhatsApp itu harus melihat sumber yang jelas dan memverifikasi apakah ini termasuk hoax atau bukan. Lalu baru dia menjelaskan bahwa ketika diminta untuk beribadah di rumah, bukan hanya beribadah di rumah, tapi juga diminta belajar di rumah, bekerja di rumah. Bagi yang memilih beribadah di tempat ibadah, ikutin aturan, cuci tangan, pakai masker. Bagi yang harus bekerja di luar rumah juga seperti itu, karena ada orang yang tidak bisa bekerja dari rumah karena dia memang harus keluar, maka ikut protokol. Nah, jadi tadi dari penjelasan beberapa pengalaman mahasiswa sudah menunjukkan bahwa memang kemudian berita-berita hoax yang menyebar di media sosial itu kemudian menunjukkan dampak di mana kemudian masyarakat terpengaruh, menganggap bahwa itulah sebuah kebenaran. Dan ini kalau tidak ada counter akan berpotensi munculnya sikap-sikap yang lebih radikal, ya kan? Dan menganggap bahwa corona ini kan cuma semuanya adalah konspirasi yang dibuatkan oleh Yahudi untuk menghancurkan Islam. Jadi jangan terlalu percaya. Kira-kira begitulah bahasa-bahasa tadi ya. Jadi kami diskusi cukup serius karena beberapa temuan-temuan yang seperti itu. Di luar banyak juga temuan yang positif ya, yang tidak. Jadi karena itu saya pikir bahwa mengajarkan budaya literasi yang baik itu kepada mahasiswa, kepada anak sekolah itu menjadi penting. Nah, karena dan dimulai sebenarnya dari usia dini. Nah, dan ini sangat penting. Orang tua mau nggak mau harus bisa membuat proteksi. Saya ingat ada seorang teman saya yang menjadi pengurus Twitter untuk Indonesia, ketua untuk Indonesia ya. Yang kebetulan sebelumnya bekerja di organisasi HAM. Itu dia benar-benar sampai peralatan elektronik yang digunakan anaknya dia proteksi. Nah, tapi kemudian dia juga setiap malam, karena anaknya masih SD, setiap malam dia membuka perangkat yang digunakan oleh anaknya, kemudian melihat apa yang dilihat oleh anaknya. Nah, karena kita diskusi gimana soal hak privasi gitu kan, tempat diskusi soal itu. Tapi karena ini masih usia anak, masih usia SD, sebagai orang tua dia merasa dia masih memiliki hak untuk memeriksa. Dan kemudian ketika ada menemukan hal yang berbeda, dia tidak marahin. Dia mengajak diskusi tanpa jadi tidak menunjukkan bahwa saya menemukan ini di handphone kamu, tapi berdiskusi bagaimana pandangan kamu terhadap isu ini. Nah, jadi dari situ kemudian dibangun dialog sehingga anaknya memahami bahwa ada hal yang sebenarnya itu bohong, itu tidak masuk akal, itu hoax dan seterusnya, tapi ada hal yang dia juga harus kritis. Jadi itu pertama belajar dari rumah. Yang kedua kurikulum. Kita semua sadar betul bahwa kurikulum kita membawa beban yang luar biasa terhadap anak, terhadap setiap tingkatan sekolah, tapi terkadang juga tidak membuat anak menjadi lebih kritis. Karena bebannya itu kan lebih banyak kepada beban tugas, menghafal, belajar, tapi tidak membuka ruang yang lebih banyak untuk membuat dirinya menjadi dirinya sendiri, lebih free, dan kemudian bisa membongkar keahlian atau concern dia kemana. Ya kan? Itu problem di kurikulum kita. Nah, jadi saya berpikir kalau misalnya secara spesifik kita menambah teori-teori atau materi itu kelas atau materi tertentu itu berat. Tapi bagaimana pelajaran yang sudah ada? Ada pelajaran Pancasila, ada pelajaran agama, ada pelajaran-pelajaran umum lainnya. Itu bisa digunakan, tapi muatannya ditambah. Sehingga nilai-nilai itu bisa masuk tanpa harus ada, kalau bicara kurikulum ya, tambahan mata pelajaran baru, tapi nilainya. Contoh sederhana gimana? Di kampus itu kan ada mata PPKN, Pancasila. Kalau kita tanya sama anak, saya pengalaman ya, tanya sama anak, suruh hafal pasal sila 1-5 lancar. Dia belajar dari kelas 3 SD, sudah tamat ya Pancasila. Tapi begitu saya ambil beberapa kasus refleksi pengalaman di Aceh. Waktu itu saya tanya, waktu itu ada masjid yang dibangun oleh Muhammadiyah di Biren lalu dihancurkan oleh beberapa kelompok. Saya tanya menurut mereka bagaimana kalau dipandang dari sila-sila yang ada di Pancasila. Atau ada kasus waktu itu ada baru aja edaran nggak boleh ngopi semeja kalau non muhrim dan perempuan hanya boleh dilayani di bawah jam 9 malam. Gimana pandangan mereka dikaitkan mas? Wah kacau balau deh.
Saya sangat setuju karena itu. Nah, langsung begitu, nilai kritisnya itu langsung hilang. Ya. Dan yang muncul adalah doktrin-doktrin yang banyak beredar di WhatsApp. Nah, jadi bagaimana kemudian pelajaran yang sudah ada itu kemudian menjadi ruang untuk membangun dialog dan memasukkan nilai-nilai secara lebih mendalam. Bukan sekedar mereka paham Pancasila sila 1 sampai 5, tapi bagaimana kemudian dalam mereka bisa kritis ketika menghadapi beragam persoalan. Kita mulai dengan konteks Aceh aja dulu, baru kemudian kita lihat lagi nasional. Jadi buat saya kritis kepada pemerintah itu sangat penting, tetapi bukan menghilangkan mendeliminasi kekuatannya negara. Yang penting kita kritis, tapi bukan berarti ini negara nggak becus, kita melemahkan negara, itu nggak boleh. Tapi mengkritisi itu penting. Nah, jadi ini kalau bicara kurikulum, Pak Wira, saya lebih sepakat bagaimana kemudian kurikulum itu diwarnai menjadi lebih dalam, bukan menambah pelajaran baru, karena itu bebannya terus lebih banyak. Ini yang lama kita, dan budaya literasinya itu harus diperkuat banget. Ini Pak Saifuddin salah satu orang yang saya tahu persis sangat concern soal ini, bersama Pak Yarmen di FEM, dan ini sebenarnya cikal bakal dan cara-cara lain di luar kampus yang bisa dilakukan untuk mendorong budaya literasi terus menguat di anak muda terutama. Lalu, bagaimana kalau lihat dari relasi gender? Ya kan, baik perempuan dan laki-laki. Di masa COVID, terutama waktu di awal, saya melihat karena anak harus belajar di rumah, hampir semua, banyak sekali, bukan semua ya, dari teman-teman seputar saya, itu perannya itu lebih banyak dimainkan oleh ibu, banyak sekali. Nah, ini problem baru. Kenapa? Sebagian di antara ibu adalah ibu-ibu yang memang di rumah, yang memang tidak melakukan aktivitas di luar, kemampuan menggunakan media, kayak Zoom, media dan yang lain-lain itu terbatas. Nah, satu. Yang kedua, tiba-tiba dia tanpa persiapan, dia pagi ini jadi guru agama, jam 2 jam berikutnya jadi guru matematika, dan seterusnya. Nah, jadi itu PR. Artinya apa? Kita juga harus mempertimbangkan penguatan terhadap orang tua, terutama ibu yang lebih banyak di rumah, untuk menghadapi situasi ini. Mereka kan dicemplung. Tiba-tiba mereka dicemplung. Yang paling berat ada yang ngomong, saya masih bisa lah belajar di YouTube, pelajaran-pelajaran lain. Tapi begitu kena bahasa Arab, saya bingung. Bagaimana cara saya menjelaskan kepada anak saya? Atau bahasa Inggris. Nah, karena dia nggak punya kemampuan itu. Jadi ibu-ibu belajar YouTube, lewat berbagai informasi, belajar pelajaran anak sekolahnya, tiba-tiba dia pagi jadi guru ke anak kelas 3 SD, siang jadi guru anak SMP, dan seterusnya. Dalam konteks itu, jadi peran relasi gender perempuan laki-laki jadi penting. Bagaimana si bapak dan ibu jadi saling dukung, saling bantu. Jadi siapa yang ambil peran jadi guru SD, siapa yang ambil peran jadi guru SMP misalnya, atau siapa beran pelajaran tertentu, dan seterusnya. Jangan, maaf, ini saya melihat dari refleksi pengalaman teman-teman ya, ini masih lebih banyak ibu-ibu yang ambil peran itu. Sementara peran domestik otomatis bertambah. Kenapa? Karena semuanya di rumah, jam makannya bertambah. Ya kan? Kotor rumah lebih sering. Sementara dan peran-peran itu masih hampir tetap dipegang oleh ibu. Nah, sebenarnya new normal ini atau COVID ini mengajarkan kita untuk berelasi secara adil perempuan dan laki-laki sesuai dengan konteks agama Islam. Jadi suami dan istri saling bantu, saling dukung, mengurus rumah tangga, mengerjakan pekerjaan domestik, tapi juga mengajar menjadi guru bagi anak-anak mereka. Nah, ini relasi ini mau nggak mau harus dirubah bagi yang sebelum COVID, mungkin berbagi secara satu bekerja cari nafkah, satu bekerja di rumah. Nah, ketika sekarang kedua-duanya berada di rumah, yang satu tetap cari nafkah dari rumah, yang satu banyak pekerjaan domestik, nah bagaimana mereka saling sharing. Nah, jadi ini juga sebenarnya berpotensi melatih cara mereka berbagi. Kalau itu tidak berhasil, maaf, banyak sekali kasus KDRT meningkat selama pandemi ini. Sangat banyak. Di Aceh belum ada data yang cukup baik karena awal-awal pandemik penanganan berkurang, pelayanan berkurang. Tetapi angka kasus baru terus ada. Itu membuktikan bahwa kemudian ini terjadi. Di Mesir, kalau teman-teman sempat baca, kan ada kasus. Istrinya kena COVID, suaminya suruh pergi, nggak mau, ditolak lantai 5. Jatuh.
kritis yang parah ya. Ini yang ekstrimnya. Artinya di seluruh dunia dari data-data yang muncul itu kasus kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat. Nah, sehingga balik lagi ke awal pertanyaan tadi bagaimana relasi gender. Jadi bukan hanya soal kurikulum pendidikan, suami istri keluarga harus kembali membangun rule dalam rumah di mana semua orang, perempuan, laki, anak, bapak, ibu semuanya punya porsi masing-masing sehingga bebannya tidak bertumpuk di salah satu jenis kelamin atau kepada bapak saja atau kepada ibu saja. Jadi ini mungkin catatan kecil saya, Pak Wira, mohon maaf mungkin tidak mampu menjawab langsung semua pertanyaan karena saya baru masuk ke sini. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ya, terima kasih Ibu Suraya Kamarul Jaman. Diskusi kita mengerucut kepada betapa pentingnya pendidikan di dalam keluarga untuk mengantisipasi proses radikalisasi atau radikalisme lewat media sosial. Nah, ada beberapa masalah yang muncul yang sudah kita bahas. Ya, pertama terkait soal pentingnya regulasi yang lebih progresif di dalam mengantisipasi segala potensi-potensi negatif dari media sosial termasuk kejahatan. Dan terutama adalah bagaimana proses radikalisasi orang. Yang kedua adalah bagaimana pentingnya membangun kurikulum tentang literasi media di sekolah-sekolah, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Teman-teman sekalian yang mengikuti Zoom seminar dan yang sekarang sedang mengikuti live di Instagram saya, Anda sedang mengikuti acara BISA atau Bincang Santai yang diselenggarakan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Aceh (FKPT) bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Aceh, Badan Kesbangpol, bersama saya Wirat Madinata dan dua narasumber Pak Jawari Samalanga atau Pak Samalanga dan Pak Arif Ramdan. Kita sudah mengikuti diskusi yang begitu luar biasa. Ada satu sisa masalah yang sengaja saya tinggalkan di penutupan diskusi kita ini, bahwa sebegitu pentingnya peran orang tua di dalam proses pendidikan, termasuk khususnya dalam menangkal proses radikalisasi, tetapi menjadi problematika ketika anak-anak harus belajar dari rumah, katakanlah anak-anak umur kelas 3, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD, bahkan juga SMP dan SMA. Katakanlah ada anak laki-laki dan anak perempuan. Sementara ayah dan ibunya harus bekerja sejak pagi sampai malam hari, atau paling tidak sore hari. Dan itu tidak mungkin tergantikan, karena begitu ada salah satu yang tidak bekerja, maka mungkin ada potensi pekerjaan hilang. Pertanyaannya, siapakah yang akan membimbing anak-anak yang mengikuti pendidikan lewat internet atau media sosial itu yang mengawasinya? Karena tidak mungkin anak kelas 2, kelas 3, kelas 4, sampai kelas 6 SD belajar di rumah tanpa ada yang membimbing dan mengawasi. Apakah ditinggalkan kepada pembantu? Apakah ditinggalkan kepada orang-orang lain? Sementara ayah ibunya dan harus bekerja, kita semua harus memikirkan. Terima kasih telah bergabung dengan Bincang Santai dari kami dan khususnya yang mengikuti lewat Instagram saya. Silahkan nanti kita bergabung di dalam acara ini pada saat kami live. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Merdeka.